Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kita, diskusi kita di Fisika Dasar 2. Kalau separuh kemarin kita sudah membahas tentang kelistrikan, ya, elektronik, elektrostatis, dan elektrodinamis, maka sekarang kita masuk ke analognya, ya, seperti sepupu ini, listrik dan magnet ini, ya. Di mana peristiwa-peristiwa listrik ini ternyata bisa menimbulkan efek ke magnet. Demikian juga sebaliknya, peristiwa-peristiwa magnetik ini bisa menghasilkan efek ke listrik. Oke. Nah, ini gambar di sini adalah aurora borealis. Ya, aurora borealis yang kita bisa lihat di daerah utara, ya, mendekati kutub utara di atas 66,5 derajat. Ini yang terjadi akibat apa? Akibat disturbasi magnetosfer bumi, ya, lapisan atmosfer bumi di mana ada medan magnet. Nah, ini berinteraksi dengan radiasi dari matahari yang disebut sebagai solar wind. Ya. Kenapa bumi bersifat magnetik dan memiliki magnetosfer? Apa fungsi dari magnetosfer? Salah satu yang bisa kita jawab dari belajar tentang gaya magnet dan medan magnet. Oke. Oke, kita sudah familiar dengan magnet dan efek yang ditimbulkannya. Oke, kita motor listrik, sesuatu yang berputar. Kipas angin, kita menggunakan kipas angin, pompa, lemari es, di belakangnya ada pompanya. Ya. Kemudian mikrofon untuk memperkeras suara kita, loudspeaker, kemudian hard disk, ya, hard disk drive untuk menyimpan memori di komputer dan HP. Oke, ini memanfaatkan sifat-sifat magnetik. Ya, juga untuk kompas, ujung jarum kompas yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan, ini juga berdasarkan interaksi magnet, ya, antara magnet di kompas dengan magnet bumi. Okay. Mohon maaf, Pak. Ya? Sepertinya Bapak tadi salah ngasih judul di slide depan, Pak. Oh iya, apa? Yang di slide pertama tadi Bapak kan judulnya lektur 5, harusnya lektur 4, Pak. Oh, 4 ya? Oke, kemarin besok kita review, ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Nah, ini secara fundamental magnetisme ini muncul kenapa? Akibat adanya interaksi antara muatan listrik yang bergerak. Oke, nanti akan kita lihat apa sih interaksinya, spin elektron itu apa, magnet permanen itu apa, ya, elektromagnet itu seperti apa. Oke. Nah, seperti halnya listrik, magnetisme ini juga memiliki dua sisi, ya. Kalau listrik memiliki muatan positif dan negatif, ini juga kita bisa buat analogi seperti muatan magnet, ya. Ini dalam tanda petik, jadi tidak ada muatan magnet, ya. Jadi untuk memudahkan, ya, bahwa ada magnet kutub utara, north, dan kutub selatan, south. Okay. Nah, di setiap magnet pasti memiliki dua kutub, utara dan selatan. Okay. Nah, sifatnya kutub yang sejenis sama seperti listrik, muatan yang sejenis tolak menolak. Okay. Ini sama. Kutub yang sejenis juga tolak menolak. Sedangkan kutub yang berlainan jenis saling tarik menarik. Okay. Nah, berbedanya dengan listrik, elektron yang membawa muatan positif, membawa muatan negatif, dan proton membawa muatan positif. Ya. Kalau di magnet, kutub utara dan selatan ini ternyata tidak bisa dipisahkan. Ini selalu hadir berpasangan. Oke. Belum ditemukan sampai saat ini ada magnet yang hanya memiliki satu kutub atau disebut monopoles. Ya. Misalnya saya punya satu batang magnet, ujung sini kutub utara, ujung satunya lagi kutub selatan, saya bagi menjadi dua. Ternyata setiap potongan juga memiliki kutub utara dan selatan. Ini misalnya saya bagi dua lagi. Setiap potongan akan tetap memiliki kutub utara dan selatan juga. Oke. Nah, kita sebut sebagai tidak ada monopol. Sejauh ini belum ditemukan monopol magnet yang hanya satu kutub saja. Ya. Nah, tadi kutub yang sejenis tolak menolak, berlainan jenis tarik menarik, ini berapa besarnya interaksinya tadi? Tolak menolaknya atau tarik menariknya antara kedua kutub magnet ini. Nah, ini kita kuantifikasi sebagai gaya magnet. Ya. Nah, ternyata setiap muatan listrik yang bergerak, sebelumnya kita belajar muatan listrik, ya, ada elektron atau proton, ini misalnya di dalam sebuah kawat
ya kan ada elektronnya bergerak. Nah, muatan listrik yang bergerak ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Oke. Nah, medan magnet akan memberikan gaya magnet, ya, gaya F pada muatan listrik lain yang bergerak pada lingkup medan magnet tersebut. Oke. Jadi kita medan magnet itu seperti apa ya? Seperti medan listrik, area di mana pengaruh magnet itu masih bisa dirasakan. Oke. Ini kita representasikan sebagai garis-garis medan magnet. Kalau saya memiliki sebuah magnet batang, oke, nah ini medan magnet dituliskan keluar dari kutub utara, ya, dan masuk ke kutub selatan. Oke. Medan magnet diberi lambang B. Kalau medan listrik kemarin E, ya. Nah, satuannya Tesla. Nah, kerapatan garis medan magnet ini menentukan kuatnya, seberapa kuat medan magnet ada di sana. Ya. Keluar dari kutub N dan masuk ke kutub S. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Medan magnet di sekitar magnet batang. Oke. Untuk setiap titik, ini arah B selalu tegak lurus titik itu, ya, tangan terhadap titik tersebut. Oke. Nah, kalau saya memiliki kompas, nah ini kompas ini akan mensejajarkan diri dengan arah medan magnetnya. Ya. Kompasnya saya taruh ke sini, dia akan menghadap ke arah sana. Kita geser ke sini, dia akan menghadap ke arah yang berbeda, mengikuti garis gaya magnet di area tersebut. Ya. Nah, berapa besarnya gaya interaksi tadi? Ya, kita sebuah medan listrik bergerak, sebuah muatan listrik bergerak melewati ruangan yang ada medan magnetnya. Oke. Maka muatan tadi akan mendapatkan gaya magnet sebesar FL. L kepanjangan dari Lorentz, ya, yang mengkuantifikasi pertama kali. Ya, FL besarnya berapa? Sebanding dengan cross product antara vektor kecepatan, ya, kalikan muatan dengan vektor medan magnetnya. Oke. Ini X kali di sini menandakan cross product, nah, dari dua buah vektor, kecepatan dan medan magnet. Ya. Kalau sebuah vektor artinya apa? Ya, hasil cross product dari dua vektor hasilnya vektor juga, ya. Perkalian vektor menghasilkan vektor. Berarti dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Ya. Berapa nilainya? Ya, nilai dari cross product berapa? Besarnya Q, besarnya V, besarnya B kali sin theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara V dan B. Oke. Nah, ini adalah nilainya. Kalau arahnya bagaimana? Arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Oke. Tangan kanan untuk muatan positif. Ini kalau sebuah muatan positif yang bergerak, maka kita gunakan right hand rule. Ya. Jadi kita pakai tangan kanan kita. Ini di sini kanan, ya, tapi di zoom jadinya kiri. Jadi saya harus pakai kiri. Ini. Oke. Nah, V itu direpresentasikan oleh ibu jari. Ya, arah V ke kemana? Nah, arah yang B ini yang banyak direpresentasikan oleh 4 jari lainnya. Ya. Kalau muatan itu positif, maka gerakannya adalah searah arah telapak tangannya. Sebuah partikel, misalnya, ya, bergerak ke arah mana nih? Kiri, ya, arah kiri ke arah sana. Di suatu ruangan yang ada medan magnet ke arah depan, maka dia akan bergerak kemana? Ya, B, maaf, B, ini V, maka cross product-nya adalah ke bawah. Ketika partikelnya tadi bermuatan positif, maka dia akan ditarik ke bawah, ya, akan mendapatkan gaya ke bawah. Kalau partikelnya negatif, akan mendapat gaya ke atas. Oke. Ini tentang gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak. Ya. Bisa dipahami, ya? Oke, contoh. Jika sebuah partikel A proton, B elektron, C neutron, D ion helium 2+, dan E adalah ion Cl-, besarnya Q adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kulum. Besarnya medan magnet B adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Kecepatan gerak partikel V 1,2 kali 10 pangkat 5.
Dan sin 45 sama dengan 0,707. Kira-kira tentukan besarnya gaya magnet dan arah gaya magnet yang bekerja pada setiap partikel. Contohnya saya memiliki partikel A. Kira-kira dia akan ditarik kemana oleh gaya magnet? Partikel A kecepatannya ke arah atas, sumbu Y positif. Nah, ini di ruangan ini ada medan magnet arahnya ke arah sumbu X positif. Kira-kira F-nya ke arah mana? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Ini ibu jari menunjukkan gaya arah P, 4 jari lainnya menunjukkan arah B. Ya. Maka kalau A ini partikelnya positif, dia akan bergerak ke arah telapak tangan yang putih. Ya. Arah mana nih? Mana kira-kira? Z ya. Z tapi Z positif atau Z negatif? Z positif. Oke. Ini FL-nya akan diarahkan ke sana untuk A. Kenapa? Karena A bermuatan positif proton. Oke. Besarnya berapa? Besarnya FL. Ya, Q 1,602 kali 10 berpangkat minus 19 kali V 1,2 kali 10 berpangkat 5 kali B 2,5 kali 10 berpangkat minus 2 kali sin 90. Ya. Sudut antara B dengan V 90. Berarti kali 1. Ya, ini besarnya. Nah, bisa dihitung sendiri ya. Nah, ini hal yang sama juga kita bisa implementasikan untuk B, misalnya dia partikelnya elektron. Oke. C partikelnya neutron, D partikelnya ion helium 2+, E ion Cl- dan sudah ya, cuma sampai E ya. Oke. Oke, dikerjakan sendiri ya. Dicoba. Nah, oke. Tadi kita lihat magnet bahwa ujung jarum kompas ini akan selalu mengikuti ya. Mengikuti medan magnetnya arahnya kemana. Oke. Kita juga sudah pelajari bahwa kutub magnet yang berlainan jenis akan tarik-menarik dan yang sejenis akan tolak-menolak. Oke. Nah, kira-kira kalau magnet, kenapa magnet kita itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan? Berarti kalau berdasarkan hipotesis tadi, misalnya yang menunjukkan arah utara kita sebut sebagai kutub utara ya, menunjukkan arah selatan kita sebut sebagai kutub selatan. Oke. Berarti berdasarkan tadi, magnet ini akan, misalnya kita putar nih magnetnya, kita putar menjadi seperti ini. Kira-kira beberapa saat kemudian akan seperti apa? Setelah kita lepaskan tangan kita. Yang utara akan kembali menunjuk ke arah utara, selatan akan kembali menunjuk arah selatan. Ya. Seperti ini ya. Artinya apa? Pasti ada sesuatu yang menarik magnet ini sehingga dia kutub utara magnet menunjukkan menunjukkan arah utara. Oke. Ini pasti sesuatu yang menarik di sana. Oke. Kita bisa tahu bahwa yang bisa tarik-menarik dengan kutub utara magnet itu apa? Kutub selatan. Berarti di arah utara sana pasti ada sebuah magnet yang sangat besar dan kutub selatannya ada di utara. Oke. Di sisi lain juga sama. Kutub kompas yang menghadap selatan ini pasti karena ditarik oleh kutub utara sebuah magnet lain yang besar. Ya. Di mana kutub utaranya ada di sisi selatan. Oke. Ini kita sebut sebagai geomagnet atau magnet yang dimiliki oleh bumi. Jadi ternyata bumi ini juga bersifat seolah-olah dia bersifat seperti magnet batang. Ya, magnet batangan dengan kutub utara magnetiknya ada di sisi selatan dan kutub selatan magnetiknya ada di sisi utara. Sehingga kalau kita di Indonesia ini di tengah-tengah Katulistiwa ya, maka kompas kita akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Karena interaksi antara magnet di kompas kita dengan medan magnet bumi. Jadi bumi memiliki medan magnet yang bentuknya serupa dengan medan magnet yang dihasilkan oleh
magnet batak. Sehingga kenapa? Sehingga jarum magnet pada kompas selalu akan mengikuti arah medan magnet. Nah, kemarin bagaimana? Sebelumnya bagaimana? Medan magnet keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan. Kebetulan kita di khatulistiwa, jadi arah medan magnetnya memang tegak lurus ya, utara selatan. Itu ya. Nah, apa yang menyebabkan bumi ini bersifat magnet sih? Yang bersifat magnet kira-kira apa? Atau logam apa yang bersifat magnetik? Nah, cuma ada beberapa saja. Besi, kobal, dan nikel. Nah, ini disinyalir medan magnet bumi atau geomagnet ini disebabkan oleh adanya zat yang sangat tinggi kandungan besinya di dalam inti bumi. Ini ada inti luar dan inti dalam. Kalau yang di inti luar karena saking besarnya tekanan sehingga dia membentuk padatan. Kalau padat kan relatif tidak bergerak. Sedangkan di inti luar ini berbentuk cair karena tekanannya tidak begitu tinggi dibandingkan tekanan di inti dalam. Nah, kita bayangkan suatu benda yang cair bagaimana? Dia tidak bisa fix tempatnya ya. Kadang suatu saat di sini, saat lain bergerak. Ya. Maka ini bisa bergerak. Inti yang cair ini bisa bergerak, ikut berputar dengan rotasi bumi. Ya. Berupa Fe cair, besi cair yang bergerak seiring dengan rotasi bumi. Ya. Karena berupa zat cair, maka tadi sesuatu muatan listrik yang bergerak. Ya. Besi di sini karena saking panasnya, bagian elektron terlepas, elektron dari inti atomnya, membentuk sebuah plasma. Jadi ini adalah muatan listrik, ya, muatan yang bergerak. Nah, ini akan menghasilkan medan magnet. Nanti akan kita pelajari bahwa bagaimana muatan yang bergerak melingkar itu akan menyebabkan medan magnet di dua ujungnya, kutub utara selatannya. Ya. Akan menyebabkan magnet. Oleh karena itu kita dapatkan magnet bumi atau geomagnet. Nah, ternyata karena ini berupa zat cair, pergerakan ini lebih dinamis dan rentan terhadap gangguan atau turbulence. Ya. Oleh karena itu, medan magnet bumi dan kutub magnet bumi ini berubah secara dinamis. Ya. Tidak tetap, lokasinya tidak tepat di 90 derajat lintang utara atau 90 derajat lintang selatan. Ini masih bergerak. Ya, kita lihat dari tahun ke tahun ini dipantau kutub magnet bumi ini di mana sih? Ternyata bergerak. Ya, awal 1500 ini ternyata masih di kepulauan di Kanada. 700 agak ke selatan lagi. 800 kembali ke utara. 900 hingga 2000 terakhir sudah mendekati kutub. Ya. Demikian juga kutub selatan. Ya. Ini kita lihat kutub utara berubah ini 1904, 1948, 1962, 1973, 84, 94, 2001, 2007 ini prediksinya. Nah, tidak pas dengan kutub utaranya ya, bergeser. Kenapa ya? Karena tadi cairan lebih relatif bisa bergerak. Kutub selatan pun juga seperti itu. Ini kita lihat kutub selatan geometrisnya di sini, geografisnya di sini ya. Kutub selatan magnet bergeser. Ya. 1900, 917, 931, 54, 2000 sudah sini ya. Semakin menjauh dari kutub utara. Maaf, menjauh dari kutub selatan. Bisa jadi nanti semakin ke utara Australia. Nah, kutub magnetik bumi dan rotasi bumi ini tidak selalu berhimpit pada titik yang sama. Kita bisa lihat ini kutub rotasi, ini kutub magnet. Kutub rotasi, kutub magnet. Nah, catatan geologis ini karena tadi bergeser, mungkin tidak. Dia semakin ke utara ke Australia, nanti ke Indonesia, Semenanjung Malaya, Asia, Cina, sampai Rusia, sampai kutub utara. Jadi kutub selatan menjadi kutub utara. Kutub utara menjadi kutub selatan. Mungkin tidak kira-kira? Sangat mungkin. Ternyata ini juga didukung dari catatan geologis di batu-batu ya.
ada di permukaan bumi ini menunjukkan pergantian kutub magnet ini sesuatu yang sangat natural, sudah berkali-kali bumi kita ini berganti arah, jadi utara menjadi selatan, selatan menjadi utara. Oke, kita sebut sebagai magnetic reversal.